Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan video Ustadz Lutfi ya. Meskipun belum bisa bertemu secara tatap muka, setidaknya anak-anak tetap belajar di rumah ya. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita sudah belajar sampai di tema 5 subtema 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang pengalamanku di sekolah. Nah, pengalaman apa saja sih yang berada di sekolah yang akan kita lakukan, yang sudah kita alami. Nah, meskipun di dalam semester 1 dan 2 ini kita belum bertemu teman-teman kita, setidaknya di semester-semester yang sebelumnya, yang sebelum adanya COVID-19. Nah, ya kita bahas dulu ya. Oke, yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini berlambangkan bintang, itu mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, anak-anakku semua, di sini ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan bahwasanya kita harus percaya kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk mempercayainya? Yang pertama, menghormati agama orang lain. Nah, tapi alhamdulillah ya, agama di sekolah kita yaitu agama Islam semua. Ya. Nah, kita di sekolah sudah diajari apa? Diajari sholat. Mulai dari sholat duha, sholat duhur, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini selama pandemi di sekolah, Ustadz Ustazah di sini semuanya membuat jurnal syukur. Di antaranya apa? Bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi imunitas tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpapar oleh COVID-19. Dan semoga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Nah, contohnya tidak memaksakan agama ini seperti apa anak-anak? Nah, contohnya tetangga kita agamanya Kristen, kita tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengajak dia masuk ke agama Islam dengan cara paksa, itu tidak boleh. Malah kita harus saling rukun ya, meskipun berbeda agama. Nah, berdoa sebelum dan sesudah makan. Di sekolah apakah kalian juga bawa bekal toh? Nah, kalau bawa bekal sebelum makan bagaimana kalau di sekolah? Berdoa, berdoa semuanya ya. Pak minum juga berdoa. Jangan kok makan dan minum tidak berdoa. Ustadz, bagaimana kalau di awal makan kita lupa berdoa? Nah, Ustadz pernah dengar ini, ada seorang dai itu membicarakan tentang ini. Jadi ketika kita di awal lupa untuk membaca doa atau basmalah, di akhir kita baru ingat atau di tengah-tengah kita baru ingat, kita langsung membaca. Kalau di tengah-tengah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim al-awal wal akhir, jadi membaca bismillah dari awal hingga akhir, jadi kita tak makan, tidak apa-apa ya. Yang penting ketika kita ingat kita langsung berdoa. Nah, selanjutnya melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, kalau kita di sekolah pagi sebelum belajar pasti kita harus berdoa. Berdoa itu dengan kata-kata yang baik, dengan suara yang baik, tidak boleh berteriak-teriak. Misalkan kita harus membacanya harus dengan khusyuk, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaranya pelan tapi bisa didengar, tidak boleh begini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu tidak boleh berteriak-teriak, berarti tidak menghargai Allah sebagai Tuhan kita ya. Karena apa? Allah itu maha tahu tanpa diberi tahu. Misalkan kita berdoa pelan, Allah juga sudah dengar, sudah tahu ya. Jadi berdoa itu harus dengan sikap yang sopan dan santun. Nah,
Ini pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sila kedua bergambarkan rantai dan mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Nah, bagaimana mencintainya? Oke, yang pertama, nah, membantu korban bencana alam. Nah, ini suka membantu teman. Misalkan teman kita tidak membawa bekal, kita bawa bekal roti misalkan, kita beri sebagian atau seperempat dari roti yang kita bawa untuk diberikan kepada teman kita. Kemudian membantu adik belajar. Nah, ini bagi kelas 2 yang punya adik di rumah, kita harus belajarnya bersama-sama, membantu adik belajar atau ikut kakak belajar ya. Kemudian tidak berbuat kasar kepada orang lain. Nah, ini kepada teman, ini namanya bullying biasanya ya. Tidak boleh, kamu kok jelek, kamu kok gini, itu tidak boleh, tidak baik. Semua ciptaan Allah itu baik, tidak ada yang jelek ya. Jadi harus saling harus berbuat yang baik. Karena apa? Kita di sekolah belajar untuk saling menghargai. Nah, menolong teman yang kesulitan. Nah, ini contohnya ketika kita di sekolah bermain sepak bola atau bermain apa, atau ketika kita sedang melakukan kegiatan sesuatu dan teman kita kesulitan atau terjatuh, maka kita harus membantunya, tidak boleh kita biarkan ya. Nah, bersikap sopan kepada kedua orang tua. Nah, kalau di sekolah kita harus selalu sikap sopan santun kepada ustadz dan ustazah, tidak boleh seenaknya sendiri. Kalau berbicara juga menggunakan bahasa yang baik. Misalkan mau bertanya, ustadz, ustazah, saya mau bertanya. Nah, sambil mengangkat tangan, tidak boleh. Kalau seperti ini bagaimana ustadz? Ustadz, ustazah, aku petakok. Nah, itu tidak boleh, kurang sopan ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, lanjut di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia memiliki lambang pohon beringin. Nah, sila ketiga ini mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana Ustaz cara mencintai bangsa Indonesia? Nah, yang pertama, nih, mencintai produk lokal ya. Misalkan buatan Indonesia. Sekarang ini banyak karya-karya anak bangsa yang muncul dan perlu dihargai. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, siapa ini yang setiap hari Senin tidak mengikuti upacara dengan tertib? Nah, mulai sekarang ikut upacaranya dengan tertib ya. Besok ketika kita sudah sekolah ya, tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh berbicara dengan teman di sampingnya, tapi kita harus bicara dengan harus tertib. Oke, yang ketiga, bermain dengan rukun. Nah, di sini kita bermain dengan rukun, tidak boleh membedakan teman satu dengan yang lain ya. Tidak boleh membedakan suku, ras, agama, itu tidak boleh. Karena apa? Semuanya sama. Nah, ini melestarikan budaya daerah. Nah, ini kemarin kakak-kakak kita dari kelas 5 dan 6 kemarin kita membuat teater ya. Nah, itu sama dengan melestarikan budaya daerah ya. Jadi membuat drama, nah, itu sama saja dengan melestarikan budaya sekolah. Berteman tidak membedakan suku agama. Nah, ini sama dengan tadi ya. Oke, sila keempat sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berlambangkan kepala banteng. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, kenapa? Karena untuk menyelesaikan masalah itu tidak harus kita sendiri yang menyelesaikan. Kadang juga membutuhkan pendapat orang lain. Nah, contohnya bagaimana ini? Menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat ini juga harus dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak boleh berteriak. Kemudian apabila pendapat kita belum diterima,
tidak boleh marah. Kemudian yang ketiga, berdiskusi atau bekerja kelompok. Nah, ini biasanya ustadz atau ustazah memberikan tugas kelompok dan kita harus mengerjakan dengan baik. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, misalkan pendapat kita ketika bermusyawarah pendapat kita belum diterima dengan baik, maka kita tidak boleh marah ya. Saling menghargai pendapat. Nah, pendapat satu dengan yang lain kita harus menghargai. Bermusyawarah dalam pemilihan ketua ke kelas atau melaksanakan piket kelas. Nah, di sini belum terbentuk ya jadwal piket kelasnya karena memang anak-anak belum masuk ya dan ketua kelasnya belum ada ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk keadilan sosial ini berlambangkan padi dan kapas ya. Nah, kemudian sila kelima mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama ya. Sila kelima mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Bagaimana sikap adilnya? Nah, ini yang pertama, kita tidak berbuat curang kepada orang lain, apalagi saat kita bermain ya. Saat kita bermain kita tidak boleh berbuat curang. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Nah, meskipun apapun hasilnya kita harus selalu menghargainya, tidak boleh saling mengajak. Tidak berboros uang, suka menabung. Nah, di sini anak-anak biasanya kalau sekolah paling banyak uang sakunya berapa? Nah, uang sakunya waduh, nah, misalkan 10.000 ya, ada 10.000, ada yang 20.000, waduh banyak sekali ya. Misalkan 10.000 kita sisihkan 2.000 kita tabung, yang 20.000 kita sisihkan 5.000 kita tabung. Nanti kalau kita butuh apa-apa tinggal menggunakan uang kita sendiri. Kemudian melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, misalkan piket, kita harus melaksanakan piket secara tertib dan teratur, tidak boleh saling iri, tidak boleh saling dengki ya. Kemudian bergotong royong dalam membersihkan kelas. Nah, ini piket kita harus semuanya bekerja sama, dibagi, kamu yang melap meja, aku yang menyapu, aku yang menata buku. Nah, semuanya sudah terbagi dengan baik dan di situ kita tidak boleh iri. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah melihat video Ustadz meskipun kita belum bertatap muka ya. Terima kasih banyak. Tidak usah panjang lebar video Ustadz, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak. Syukran kasir. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa menjaga kesehatan. Dadah.